Tim pabrikan Honda telah meluncurkan corak ikonik Repsol yang akan digunakan untuk balapan di MotoGP 2023 bersama Marc Marquez dan Joan Mir. Repsol yang menjadi sponsor tim pabrikan Honda sejak 1995, terus melanjutkan kerjasama hingga 2023. Ini menjawab rumor yang terus berkembang, bahwa kolaborasi mereka akan berakhir. Dengan RC Tuan Trivi, Honda yang mengalami kemarau musim lalu, berharap bisa menantang gelar juara untuk pertama kali sejak 2019. Marc Marquez yang secara fisik merasa dalam kondisi terbaik, sejak mengalami patah tulang lengan kanan di sirkuit Jerez 2020 lalu, merasa siap dengan tantangan yang tersaji. Ia akan bergabung dengan juara dunia 2020, Joan Mir, yang menandatangani kontrak 2 tahun dengan Honda pertengahan tahun lalu, setelah Suzuki mengumumkan keluar dari MotoGP pada akhir 2022. Ini akan menandai pertama kalinya sejak 2019, tim pabrikan Honda memiliki 2 juara dunia dalam susunan pembalapnya. Pada acara peluncurannya di Madrid Rabu kemarin, Honda meluncurkan skema warna yang sebagian besar tidak berubah, tetapi langsung dapat dikenali untuk musim baru. Musim dingin Honda sejauh ini belum menghasilkan peningkatan yang diharapkan dengan motor 2023. Setelah prototipe awal yang diuji pada November di Valencia, tidak mendapat sambutan positif, baik dari Marquez maupun Mir, yang tidak merasa Honda hampir kompetitif dengan motor baru tersebut, setelah uji coba di Sepang minggu lalu. Ia mengakhiri tes pramusim Sepang di urutan ke-10 secara keseluruhan, tertinggal 0,777 detik dari yang tercepat. Tes akan dilanjutkan di Portugal, pada 11 hingga 12 Maret, sebelum musim dimulai di Algarve pada 26 Maret. Perbedaan perlakuan sangat dirasakan Raul Fernandez setelah pindah ke Aprilia Racing, jauh lebih dihargai dibandingkan dengan tim yang telah mendepaknya, yaitu KTM. Raul Fernandez sebenarnya sudah mulai muak, jika harus ditanya soal mantan timnya. Tetapi runner-up Moto2 2021 itu, tetap saja tidak bisa memungkiri bahwa masih ada rasa sakit hati yang ia rasakan, setelah terdepak dari pabrikan Austria itu dalam musim debutnya di MotoGP. Gambaran perasaan tersakiti masih terlihat jelas, pada ungkapan Raul Fernandez, tiap kali membahas pengalaman barunya bersama RNF Aprilia, yang akan menaunginya di MotoGP 2023. Setelah tes MotoGP Sepang 2023, pembalap 22 tahun itu secara spontan mengungkapkan kesannya, selama merasakan atmosfer cara kerja dan perlakuan orang-orang di paddock pabrikan Noale, meski ia bekerja untuk tim satelit. Kesan sangat impresif ditunjukkan Raul, yang tidak menyangka bahwa perlakuan para kru dan petinggi Aprilia, sangat berbeda dibandingkan saat ia masih di KTM. Saking merasa dihargai oleh Aprilia, pembalap asal Spanyol itu pun bahkan sempat tidak terlalu memikirkan catatan waktunya, selama tes MotoGP Sepang. Selain perasaan pribadi yang dirasakannya, Raul juga seolah menegaskan bahwa lingkungan kerja di RNF dan Aprilia, lebih banyak diselimuti kekeluargaan tanpa mengabaikan tujuan utama tentang kompetisi. Cara Aprilia menggandeng RNF dan segenap pembalap dan kru di tim satelit banyak dilakukan dengan pendekatan personal. Ini menjadi kesan yang begitu mendalam dirasakan Raul, mengingat Aprilia pun baru akan menjalani musim perdana sebagai tim yang punya satelit di MotoGP. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis optimistis bisa merebut gelar juara dunia pada MotoGP 2023, karena sudah pernah berada dalam kondisi yang lebih buruk sebelumnya. Jarvis sudah bersama Yamaha sejak tahun 1999, dia sudah melewati berbagai kondisi dan setumpuk masalah. Tidak mudah untuk membawa pabrikan Jepang itu merebut gelar juara di kelas utama MotoGP. Butuh 5 tahun baginya untuk membawa Yamaha meraih gelar, tepatnya tahun 2004 bersama Valentino Rossi. Sejak saat itu Yamaha menjadi salah satu pabrikan yang diperhitungkan di kelas utama MotoGP. Sampai saat ini Jarvis sudah mempersembahkan 8 gelar juara dunia, 4 bersama Rossi, 3 bersama Jorge Lorenzo dan 1 bersama Fabio Quartararo. Tahun lalu dia gagal mengantarkan Quartararo mempertahankan gelar juara dunia, setelah di bagian akhir musim 2022, Francesco Bagnaia tampil gemilang. Sejauh ini, Yamaha bersama 2 pembalapnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun lalu. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil tes pramusim MotoGP Sepang 2023, pada 10 hingga 12 Februari lalu. Selama 3 hari pengujian, Quartararo maupun Morbidelli masih kesulitan di atas YZR-M1. Dalam hasil kombinasi 3 hari tes pramusim, mereka hanya menempati peringkat ke-19 dan ke-20. Tapi menurut Jarvis tahun ini kondisinya jauh lebih baik, jika dibandingkan pada tahun 2003 lalu.
Pada saat itu, Yamaha benar-benar memulai semuanya dari nol. Tapi, tahun 2004 mereka bisa langsung meraih gelar juara dunia bersama Rossi. Tahun ini mereka sudah memiliki sebagian besar pondasi untuk bangkit dan merebut kembali gelar juara dunia. Pengalaman pernah berada di masa yang lebih sulit, kemudian bangkit dan bisa meraih gelar juara, membuat Jarvis cukup optimis menyambut MotoGP 2023.